Dina wa habibina syafina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Susun al-kitab As-Sayyid Asman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Usul wa funi ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب الخلق ما لمن أنوض به سواك إن حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali fi jamil alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam ini malam Ahad Allah kumpulkan kita di pagi siang mulia Majlis Taklim Al-Khairiyah, Majlis Taklim yang banyak kumpul kebaikan. Ya, semoga pada malam ini Allah berikan anugerah ridhonya, Allah berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada manusia yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu insyaallah istiqamah menjalankan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, para remaja, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai majlis ilmu yang emang ilmu ini warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu khairul miras. Sebaik-baik warisan adalah ilmu, ya. Karena ilmu inilah yang memberikan kebahagiaan seseorang. Orang duit banyak, ilmunya nggak ada, habis nggak pukul lagu. Tahu nggak pukul lagu, habis nggak jelas, ya. Nah, apalagi dagang, ilmu duitnya ada, ya, ilmunya nggak ada, kelar, besok gak cikinya pada hilang, orang ilmunya nggak ada, ya. Nah itu semua penting pada ilmu, ya. Apalagi di dalam ibadah kepada Allah Taala, ya, dalam sholat kita, ya, dalam berpuasa, dalam berbagai macam ibadah, pentingnya kita kepada ilmu. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan, ini yang mengarang kitab, ya, As-Sayyid Utsman Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Alwi. Dia ini disebut mufti Betawi. Mufti itu artinya orang yang dimintakan fatwanya, orang memberi fatwa. Di Jakarta beliau luar biasa, bahkan di zaman Belanda aja terkenal beliau, ya. Nah, dia ini, dan kita di sini di Jakarta ada, ya, cucunya, cicitnya ada, ya, yang di Halim, ya, Halimdad Habib Alwi bin Utsman bin Yahya, ya, itu cicitnya. Semoga kita baca kitab ini Allah berikan keberkahan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim
kalimat yang amat luar biasa. Ya. Seluruh ya di dalam Fatihah isinya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillah ini termasuk bagian yang amat luar biasa. Di malam ini kita diperintah menulis Bismillah kalau nggak khilaf 113 ya 113 ya nanti sedikit sambil dibaca ditulis ya, di malam tahun baru Islam insya Allah di situ banyak keberkahannya ya tapi sambil dibaca ditulis baca Bismillahirrahmanirrahim. Nulis Bismillah mimnya harus bolong. Nah iyalah nggak bolong mimnya bolong nggak? Bolong. Iya harus bolong mimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasih dan penyayang. Siapa yang punya sifat itu? Allah. Ya. Allah pengasih dan penyayang. Ya. Dikasih dan disayang. Ada manusia yang dikasih tapi nggak disayang. Jatuhnya bukan berkah, istidraj. Ya, sholat kagak, ibadah kagak, duitnya makin banyak. Itu namanya bukan berkah, istidraj. Allah lagi ulur dikasih tapi tidak disayang. Nih ibu-ibu kan ada ibu-ibu nih ya. Ada seorang anak izin sama ibunya. Bu, apa? Saya boleh nggak main sepeda? Kata ibunya boleh. Tapi hati-hati ya di jalan. Dikasih nggak? Disayang nggak? Disayang. Dikasih nasihat. Bu, saya boleh nggak keluar main sepeda? Boleh sana. Tapi hati-hati, dikasih, disayang. Ada yang dikasih, nggak disayang. Bu, saya mau main sepeda keluar. Main sono, jangan pulang lu sekalian. Dikasih nggak? Disayang nggak? Nah begitu. Jadi orang tua tuh dikasih, disayang. Nggak sembarangan. Nah anak-anak nggak suruh pulang, girang. Bagus katanya nggak suruh pulang. Ayam, nggak pulang tidur di pohon. Orang ya. Nah, jadi pengertian Bismillahirrahmanirrahim dikasih, disayang. Itulah Allah Ta'ala. Kita dikasih. Dikasih apa? Dikasih nafas, ya, dikasih gerak, dikasih berbagai macam nikmat. Yang mana nikmat tersebut tidak ngerasain. Lidah aja deh nikmat Allah kasih. Ya, lidah satu bisa ngerasain rasa macam asin, asam, ketir, antah, wali. Semua antang rasain tuh. Enak tuh. Lidah satu. Ya. Nikmat Allah kasih. Ya. Dan nggak pernah ketukar lidahnya ini juga, tapi bisa ngerasain subhanallah. Itu dikasih. Allah kasih. Ya. Nikmatnya diberikan apa? Kesehatan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada beberapa hukum. Bismillah itu dibaca bisa wajib. Bismillahirrahmanirrahim dibaca bisa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca bisa haram hukumnya. Dan bismillah hukumnya pun bisa jadi makruh dibacanya. Yang mana baca bismillah jadi wajib? Di suratul Fatihah. Kalau ente sholat baca Fatihah, bismillah nggak kebaca. Nggak boleh. Nggak sah Fatihahnya. Walaupun mereka bacanya dengan sir. Kayak di Mekah itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamdalahnya kencang. Bismillahnya dibaca sir. Jadi kalau kita pergi umroh, haji itu ngeliat tuh. Di Mekah mereka biasa baca begitu. Kalau di Condet jarang yang baca begitu, ya. Kalau dia kalau baca sir nanti ada aja ngomel. Ya. Enggak baca bismillah tuh, baca cuman pelan. Kalau bismillah sampai ini nggak baca, maka Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihah nggak sah, salatnya nggak sah. Jadi bismillah termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Ya, Imam Syafi'i ngajar begitu. Tuh. Bismillah wajib dibaca. Yang kedua, bismillah bisa jadi haram dibaca. Di mana? Di tempat yang maksiat. Orang mau nyolong sendal, bismillah, semoga nggak ketahuan. Bismillah. Baca bismillah itu haram. Mau zina baca bismillah. Ya, mau minum khamr baca bismillah. Itu kan bukan tempatnya. Maksiat nggak boleh campur dengan bacaan yang benar. Wala talbisul haq. Jangan campurin yang hak sama yang wal batil, nggak boleh. Ya, biar seriusan. Seri.
Iya, maksiat juga, baik juga, nggak bisa. Makanya nggak ada orang bersedekah dengan yang haram. Contohnya itu orang menang judi, dapat duit 2 juta, 1 juta dia makan, 1 juta taruh di masjid, buat nyumbang. Nggak boleh, karena kita dilarang menyumbang sedekah dengan harta yang haram. Nggak sah, ya, nggak boleh, ya, nggak mendapat pahala. 2 tuh, ya. Bismillah bisa, hukumnya wajib. Kedua haram. Bismillah hukumnya makruh. Di mana baca bismillah? Di tempat yang nggak layak. Contoh nyuci piring, baca bismillah nggak boleh. Bab lagi buang kotoran, bismillah bukan di situ tempatnya. Udah baca di jalan, nggak usah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuci motor, steam, nggak boleh. Bab lagi ngebersihin kotoran, baca bismillah situ nggak layak. Yang keempat, baca bismillah hukumnya sunnah. Di mana? Ketika memulai sesuatu yang baik, makan, ya. Nah kalau kita mau makan, disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tambah dengan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah ini bismillah, kita makan baca bismillahirrahmanirrahim, faedahnya besar. Setan yang ada di ini nggak bisa masuk, ya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bertanya sama iblis, sama setan, di mana tempat umatku yang kau paling senang? Fil azfar, di kuku. Orang yang kukunya panjang tuh tempat tinggalnya iblis, tempat tinggalnya setan. Makanya sudah gunting. Ya. Nah, salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW di malam Muharram atau tanggal 10 di bulan Asyura ada kesunahan taklimul azfar, menggunting kuku. Nah, kita tahu cuma itu. Bab kuku makruh. Bab ini tempat tinggalnya setan, kalau makan ngikut. Apalagi tidak ditambah dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca deh. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau inti mau ngamalin ulama sufi, dia kalau minum gini nih. Ini sebelum minum nih, contohnya nih. Ini gelas contohnya. Ini baru mengambil bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau dituang baca lagi bismillah. Ada yang mengamalkan itu. Kalau kita kan minum gluk kayak onta. Minum kayak onta. Onta kan ngomong minum gitu banyak, enggak ngasuh. Gluk. Lalu kata Nabi menganjurkan, ya kalau kau minum jangan seperti onta. Bab onta kalau minum tuh enggak ngasuh, gluk. Harus sahabat duduk, ya, baca bismillah, ya, seteguk, begitu, ya. Itu anjurannya begitu. Kalau apalagi masih main bola tuh, gluk, ya. Itu cara minumnya onta. Bab ada di dalam Quran, hewan yang Allah kasih karunia, minumnya jarang, tapi sekali minum banyak dan istirahatnya lama. Tapi kalau jalan pun waktunya lama. Siapa tuh? Onta. Wa izal ibili kaifa khuliqat. Wa izal ibili, apakah kamu tahu bagaimana onta diciptakan? Itu onta binatang yang apa? Jarang minum, kalau minum banyak. Kalau lagi istirahat, ini nggak peduli. Di cawang istirahatnya gretok. Di jambul grepok aja. Umum pada berisik mobil, macet, bodo amat. Onta. Itu sih diomelin. Ya, jadi minum tuh nggak boleh dalam kondisi diri. Bab ini sudah terjadi sekarang kita nih, ya, udah diajarin sama keadaan. Minum diri, makan diri, kondangan. Itu begitu kan. Sebenarnya Nabi larang makan dengan berdiri. La tasrabina ahadukum qaima, janganlah minum itu dalam keadaan berdiri, duduk. Ya gimana Ustaz? Ya keadaannya udah begitu. Ya. Keadaan udah begitu. Jadi agama disuruh ikut zaman. Udah zamannya dah. Sudah Nabi larang. Ya. Berarti niup sesuatu yang panas. Ini teh panas atau kopi, tiup. Enggak boleh. Sebab orang yang suka meniup sesuatu minuman, makan yang panas, mewariskan penyakit liver. Ya. Yurisul kubat.
mewariskan penyakit liver. Jadi penyakit liver, penyakit kuning itu bukan macam ini aja. Nabi nganjurin nggak boleh, makanya jangan. Orang dulu bener. Kalau nasi mateng digituin dulu Bu ya. Nah, ngebul. Terus anaknya mau makan, jangan. Tak kutilan loh, kata gitu. Ntar, kutilan. Malu kata bejendol, kata gitu. Bejendol. Ya, tak kutilan lah, apalah, masih kerekes lah gitu. Benar sih, tar. Sampai uap hilang. Dan juga menghasilkan kesehatan. Terlalu banyak makan yang paling itu bisa menghasilkan penyakit diabetes, ya, gula. Kalau gula kan udah ada kopinya Bu. Ada kopi dinding itu. Bener nggak? Ini bener nggak sih nih? Benar. Kata gue perang keprok. Gitu ya. Nah, biar paham tuh kita urusan ibadah. Minum aja pakai agama bagus. Cara agama tuh jangan ditiup-tiup. Minum nama orang tua dulu ngajari tuang. Ada tatakan piring, diirup. Nah, emang disuruh masa irup. Gitu. Ya. Ini bagus begitu. Emang gitu. Wah, minum kopi, gluk. Wah, aus aneh gitu. Padahal nggak boleh. Ya, Nabi nganjurin harus dengan perlahan-lahan. Ya. Nah, kita bicara bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini amalan yang amat luar biasa. Ya, dengan nama Allah, pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ini bahasanya bahasa Arab Melayu nih. Ya, kalau Arab bahasa Arab Melayu atau Melayu. Bahasa Arab tapi Melayu, bahasa Indonesia, ya. Ya, kalau nanti ada rezekinya beli, namanya sifatnya kitabnya Irsyadul Anam, ya, petunjuk untuk ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ya, bagi Tuhan seru sekian alam. Artinya yang punya alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Ya. Kita habis makan selesai, alhamdulillah. Ya. Kalau apa? Bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ini bersyukur. Bab ada orang tidur malam jam 11, pagi nggak bangun lagi. Langsung dapat gelar Stephen, almarhum. Mati. Udah habis. Nah, kita alhamdulillah bangun tidur nggak minta ya Allah besok kasih napas ya. Enggak. Bangun tidur napas, tidur aja kasih napas tuh Allah taala. Makanya kita puji. Nggak pernah Allah kekurangan oksigen. Ini kalau oksigen nyampe beli, manusia kayak oksigen Allah. Udah berapa kita oksigen dari pagi sampai sore? Udah berapa tabung? Udah kayak putu tabung kali udah. Ya, nah, alhamdulillah, puji. Nikmat yang Allah berikan semua nikmat. Ya, semua nikmatnya Allah taala. Yang kita harus nyatakan apa? Alhamdulillah bangun tidur. Keluar dari kamar mandi. Nanti ada ajaran di sini. Masuk kamar mandi, kaki kiri mengucap bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ini udah jarang yang baca nih begini. Kebelet masuk kamar mandi, udah lupa. Lalu cuci tangannya. Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Ya. Ini kok kita pikir kenapa sih harus mengucap alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah taala alladzi anna azza. Alhamdulillahilladzi azhaba, yang telah menghilangkan anil azza, penyakit. Wa afani, dan mensehatkan aku. Bab orang kalau maaf, ini kotoran nggak keluar, sakit. Coba jajal deh, 2 minggu makan nggak keluar, bingung. Yo, pelanga pelongo, bingung. Makan lagi, enggak, yang ada belum keluar, bingung. Alhamdulillah tuh dengan izin, maka katakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit. Makanya kita disuruh selalu ngucap yang baik-baik. Ya, bangun tidur, ngucap alhamdulillah. Nabi nganjurin kalau mau tidur sunnah berwudu. Dan sunnah tidur di atas lambung begini tuh tidurnya. Jangan lentang begitu. Maksudnya begitu tuh lambung. Gitu ya. Tuh. Ya, jangan kentut. Kentut gimana? Ya angin. Kalau kentut gimana? Ya angin. Enggak seneng
Ulangin. Ya kamu mulangin. Arisan yang dipulangin. Nah, ternyata ketika tidur mimpi buruk. Ya. Geget anjing segala macam. Yang buruk deh. Sunnah bangun. Baca a'udzu 3 kali. Ya, ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah beludak ke kiri. Tapi lihat dulu ada orang kagak, beludak aja. Ya, gitu. Sunnah tuh. Dan pindah tempat tidurnya dan di situ lagi. Tuh, pindahnya jangan di situ lagi, ngadepnya ke sana lagi. Tuh kalau mimpinya buruk. Kalau mimpi yang bagus, sunnah bangun mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah diceritain. Ya Allah, saya semalam mimpi enak bagus. Nah, kalau yang buruk jangan. Kalau buruk nggak boleh diceritain. Makanya orang pulang haji kayak kalau ada yang nggak bagus jangan diceritain. Ya, udah telan aja deh. Bab itu jadi fitnah. Ya, itu rasainnya sendiri deh. Haji pulang disuruh begini-begini. Oh, jangan ceritain. Yang enak-enak aja. Gimana? Alhamdulillah semua sehat, berkah. Ya sakit biasa deh yang namanya orang haji di sono. Ya udaranya beda, ya tempatnya beda, keadaan beda, ada pro wajar. Ya, jadi ceritain yang buruk-buruk yang nggak bagus. Ya. Nah, jadi puji Allah Ta'ala, memuji Allah. Ya. Serukan alam. Allah lah yang menciptakan alam. Alam itu apa sih? Ya ini, dunia isinya alam. Dan alam punya sifat rusak, hancur, binasa. Apa alam? Manusia, tumbuhan, hewan, semua yang ada di dunia ini disebut alam. Sifat alam rusak. Ya, binasa, hancur. Contohnya kita nih, dari bayi, dari air, masuk ke rahim ibu. Neng, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, keluar. 5 bulan, 10 bulan, 9 bulan, keluar. Keluar, nggak bisa jalan. Belum bisa jalan. Ya. Terus, makan anu, mulai. Ya, jadi anak kecil. Terus dewasa. Terus nikah. Tua. Tua, mati. Memang begitu manusia. Beli TV cakep baru ke TV LCD 3 tahun 4 tahun mulai apa rusak lagi TV dulu yang pakai cetekan yang dinyalain diputer orang dulu TV-nya tambahin warnanya hitam putih doang tambahin warna biru tuh dulu kalau sekarang nggak ngalamin TV sekarang sih udah kayak remote lu pakai di ini bu ya jawaban bu putar kadang kelewat, ganjil metang. Kayaknya ngalamin ibu itu. Saya lagi ceritain ibu ini bu. Itu zaman dulu kayak begitu. Berubah. Sekarang udah nggak ada TV yang model begitu. Sekarang udah kayak remote. Mungkin nanti nggak pakai remote, pakai mata doang ini. Mati. Nanti begitu. Zaman. Ya. Nah itulah namanya. Manusia, alam itu pasti ada berubah-berubah. Ya. Ntar punya duit, ntar kagak, nggak punya duit lagi. Memang gitu dunia. Ntar sedih, ntar senang, sedih lagi. Gitu. Iya. Baru seterusnya. Ya. Tidak nggak ada, mati. Nah, itu hidup begitu. Ya. Nggak ada orang yang di dunia ini yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat yang akmal, selawat yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Selawat, ya, selawat ini amalan yang amat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kau selawat yang buntung. Allahumma sholli ala Muhammad. La salat tabatrah. Selawat yang buntung. Tambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kalau selawatnya gitu namanya buntung. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Sertain keluarganya dan sahabatnya. Ya salawat kita jadi bagus. Ya. Nah, salawat banyak tuh. Ada salawat nariyah, ya. Ya Allahumma sholli salatan kamilatan. Kamilah, nariyah, tafrijiyah. Ini juga ya. Ada lagi salawat munjiat.
Allahumma sholli ala salatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Ada lagi salawat tibil qulub. Ada lagi salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril. Itu salawat Jibril yang pernah baca Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melamar membuat satu lamaran atau mahar kepada Siti Hawa, itu bacaan. Lalu ketika suka sama Siti Hawa, Nabi Adam itu ditanya, maharnya mana? Kata Nabi Adam, waduh, maharnya apaan nih? Bingung, lah di surga apaan sih? Nggak ada. Ada nggak emas? Ada nggak permata? Banyak. Tapi Allah suruh apa? Sholli ala Muhammadin khamsata isrid. Berselawatlah kau Adam kepada Nabi Muhammad 25 kali, itulah maharmu kepada Siti Hawa. Ibu-ibu anaknya dilamar dikasih salat mau nggak? Nah, mikir namanya. Bu, anak-anak ibu nih saya kasih mahar selawat 25 kali. Selawat doang. Iya. Enggak apa-apa ya. Enggak pakai ngundang benar. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Selawat aja 25 kali. Kan enak tuh. Ya enggak. Ini kita tadi baca selawat tuh. Berkah ini alam gembira. Di malam tahun baru kita baca selawat, Masya Allah. Malaikat bergembira, ikan yang di laut juga memintakan ampun pada orang yang duduk di majelis ilmu. Ikan yang di laut, kan tembang pada istighfar. Kan kembung, asalnya ikan lohan, cuman dia lepas di kolam renang. 2 jam kembung, ganti nama dia, kan kembung. Tadi si ikan lohan, Bu, namanya. Iya, kan ikan lohan jenong gitu. Hebat-hebat di jenong itu lohan. Ya, itu ikan semua istighfar. Yastaghfirun, mintain ampun buat orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi malam ini bukannya manusia aja. Makhluk Allah yang lain, malaikat, ikan yang di laut, mereka minta ampun buat orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya jangan segan-segan ya duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Orang kalau bawa cahaya, semua kelihatan. Wal jahlu zulmun. Bodoh itu gelap. Nah, kalau nggak ada lampunya, gelap. Apalagi emang orangnya gelap. Hitam, udah kayak ninja bulakan. Hitam banget. Nggak ada lampu, tambah gelap dia. Tapi kalau dia ada lampu, terlihat. Orang ada lampu, ilmu, apapun jadi terang. Rumah tangganya bagus dengan ilmu. Sholatnya bagus dengan ilmu. Makannya pakai dengan berilmu, bagus. Tidurnya dengan berilmu. Semua dengan berilmu. Ibadahnya jadi bagus. Ya. Orang kalau nggak punya ilmu, ngapain juga nggak bagus. Ya. Akan menghasilkan kesesatan. Makanya ilmu kita tuntut, kita pelajari dengan benar. Jadi selawat yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih bagus. Emang Sayyidina itu apa sih? Pangkat. Ya, kalau ibu itu punya pangkat di rumah tangga. Sama anak dipanggil ibu. Itu pangkat ibu. Namanya ibu kan bukan ibu. Seperti namanya Rahma. Bapaknya namanya Rojali. Manzilah. Hah? Ibunya Manzilah. Ya contohnya Manzilah. Ya, bapaknya namanya Rojali contohnya. Siapa itu? Atau namanya Aminah. Ya, nama lakinya Yusuf. Ya, nama-nama itu semua. Tapi kalau di rumah tangga, di anaknya, nggak mungkin nama manggil itu. Pangkatnya, ibu, bapak, mas panggil, cup sini cup. Anaknya manggil bapak, sini. Dulu marahin lah. Nah begitu kan nama Rasulullah kita pakai Sayyidina Muhammad, bagus. Taruhin pangkat. Oh, ya, pangkat kakek kita mengenai kakek itu murtad, dok sini dok. Waduh. Udah, tampol, kau ditampol. Smackdown. Jangan panggil coba. Oh, hormat. Bapak bagi uang Pak, dikasih. Nama bapaknya Ali atau nama bapaknya apa? Hafiz. Pis bagi duit pis.
Wah, bagi duit kagak itu diperem. Tahu diperem. Lah, alpukat diperem mateng. Mau itu diperem. Gitu ya. Nah, jadi artinya pakai kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya bagus. Enggak pakai Sayyidina, enggak apa-apa juga. Enggak jadi dosa, cuman kepantesan. Jangan ribut. Ini umat Islam gara-gara gituan ribut aja. Sayyidina ribut. Tapi kok kita tanya kayak begitu tadi, inti mau nggak dipanggil sama anak inti dengan panggilan nama? Nggak mau. Pasti perlu pangkat. Orang pulang haji nggak dipanggil haji, marah kadang. Namanya Amir, panggil haji, berangkat haji aja Amir. Panggil tuh, ditulis tuh. Ya enggak, Mir, dari mana Mir? Jeruntul aja, jeruntul. Enggak tahu, gue udah haji. Oh, besok itu sini, Haji Amir. Nah, lu udah bacaan itu tuh. Nah, udah panggilan haji bukan wajib, cuman akhlak orang habis berjuang menuju dari Mekah, Madinah, ibadah yang luar biasa, wajar kita kasih gelar Al-Haji atau Haja. Apa? Lagi ini enggak apa-apa jadi berpahala. Orang ini nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, tapi kadang kalau biasa dipanggil Haji atau perempuan Ibu Hajah atau Bu Haji katanya. Atau gelar kita. Ada orang gelar DRS. Apa DRS? Di rumah saja. LC lebih cepat. Ya, ada enggak? Iya. Iya, LC lulusan condet. LC. Ya itu gelar DRS, MA, SH, silahkan aja. Enggak apa-apa. Ada lagi MM, BCHK, MCK. Wah, macam-macam gelar. Gelar banyak banget. Apaan ini templok-templok itu. Silakan aja. Mau gelar MA, gelar MA, silakan aja. Masa Rasulullah digelarin Nabi Muhammad dengan Sayyidina? Marah. Inti aja nggak digelarin marah. Di undangan nggak ada kata ustadznya, marah. Anu ustadz. Manggil nama marah. Anu haji, marah. Nah, Rasulullah nggak pernah marah, nggak dipanggil Sayyidina. Cuman masa iya kalau Allah yang begitu mengagungkan Rasulullah dipakaikan. Boleh tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tambahin gelar sebanyak-banyaknya buat Nabi. Masih kurang. Sebab Allah sudah memuji Rasul dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia, akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling mulia akhlak. Parasnya paling ganteng Rasulullah. Karena akhlak. Akhlak tuh menutupi semua. Ada orang begitu aja deh wajahnya. Tapi akhlaknya bagus. Orang demen. Ganteng PA. Jelek akhlaknya. Orang nggak demen. Ya ganteng. Akhlak begitu. Jadi akhlak yang menghias orang jadi bagus. Akhlak tuh. Akhlak makan. Akhlak sama orang tua. Akhlak sama Allah Ta'ala. Akhlak dalam sholat. Kan gitu. Akhlak sama Rasulullah. Akhlak sama yang lebih tua, akhlak sama yang muda, itu semua diatur. Ada akhlak dulu, ada akhlak murid, kan begitu. Nah, itu semua yang bisa menyebabkan kita hidup menjadi selamat. Akhlak, cuman akhlak kita nggak bisa tahu tanpa duduk di majlis ilmu. Kan ada tuh, ilmu adab lebih mulia dari ilmu, benar nggak? Iya. Tapi kan orang bisa tahu adab sebab apa? Ilmu. Lah orang kok dia nggak belajar mana tahu. Nah di sini artinya kita belajar ya akhlak kamar mandi. Di kamar mandi nggak boleh nyanyi. Oh nyanyi di kamar mandi. Terajana. Waduh. Tahu terajana? Ada yang nyanyi. Ngaji aja nggak boleh. Ambil kencing baca kulhu nggak boleh. Kamar mandi. Di tempat itu dah nikmatin, diem. Buang air besar, diem dah, jangan ngobrol. Nikmatin tuh, sambil makan sate keluar gituan. Nikmatin. Loh itu nikmat lah. Mau keluar sate lagi? Makan sate keluar sate, makan bakwan keluar bakwan. Bingung kita. Nih alhamdulillah nggak pakai dicet. Cakep. Nah ini artinya kita syukur.
Dia diem tuh kamar mandi, nggak boleh ngobrol kecuali ada hal. Ada ular. Udah dah. Enggak, ini diem tuh ngobrol. Orang sekarang kan makanya orang di kamar mandi duduk, ya, duduk tuh ada bagusnya tidak. Orang yang maaf ya, istinja nongkrong mencegah penyakit prostat. Nongkrong tuh, bagus. Duduk, cuman bagi orang tua sih wajar deh. Nongkrong bagus. Beribadah tuh pada ada caranya. Ya. Makanya di toilet di Jepang nggak ada toilet yang duduk, nongkrong semua. Kenapa? Karena di Jepang itu dia kesehatan, gerak. Kalau nggak percaya ke Jepang di sana. Kalau nggak percaya ke Jepang sana. Ya, biaya. Ya, itu namanya ngomong kesehatan. Ya. Jadi Islam tuh memadu semua, ada kesehatan, akhlak semua dipadu. Jadi salawat pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan sahabatnya, sahabat Nabi. Siapa sahabat? Orang yang keluarga itu, orang sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu namanya sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, dan lain-lainnya. Dan ada lagi tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabatnya Nabi. Nah, itu udah kurun waktu ke berapa tahun. Ya, nah, bersyukur dengan ulama. Ya, mereka inilah yang menjembatani kita bisa tahu cara ibadah. Ya, makanya nggak bisa orang ngaji nggak boleh pakai buku, harus pakai guru. Dengan berguru, ini ngaji di YouTube, guru kagak jelas nih siapa. Beliau yang sekarang ini banyak macam-macam. Waduh, yang pahamnya begini, yang ngomong sama semut lah macam-macam. Iya, sama semut, ngomong sama luwe, tahu luwe. Tahu nggak? Luwe. Tanya ibu tuh. Nah, kali seribu. Iya, saya itu kayaknya itu tuh. Luwe. Nama orang dulu kan ada apa? Tumila, ada kutu, ada apa tuh? Macam-macam tuh yang gatal tuh. Yang di bangku tuh ada nama jelek deh. Itu namanya beda-beda, emang gatal-gatal semua. Macam-macam deh. Jadi artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang luar biasa. Ya, sampai kita mendapat anugerah besar dari Allah Ta'ala dengan sebab menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu. Alhamdulillah malam ini kita ngaji sampai sini dulu deh ya. Insya Allah nanti Ustaz Heru beli kitabnya deh ya. Jadi beli kitabnya. Ini dulu ini kitab dulu 300 perak. Ada? Alhamdulillah kalau ada. Dulu 300. Dulu. Sekarang paling 15.000. Ya, 10.000. Ya. Makan bakso 15.000 habis. Beli ini sampai beli nggak apa-apa. Nanti belajar kitab Irsadul Anam. Nanti kita sebelum ngaji baca dulu, baca rame-rame ya biar bisa baca cara bacanya ya. Ini nggak ada barisnya nih, ini barengan semua lagi barisnya, fathah semua ribet ya. Insya Allah kita bahas ya, karena ini malam saya juga ada, ini malam ada acara 4 ya, ada acara 4 ya, 4 majelis ya, pas banget malam tahun baru ya. Jamaah semua lagi deh, tapi kita udah janji sama Ustaz Heru ya. Semoga berkah apa yang dipelajari, insya Allah menjadikan keberkahan dalam majlis yang mulia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maghfir lana wa walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabi
nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amika mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam ya rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'a syani wa darajati. Ya Rasulullah ya rafi'a syani wa darajati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.